Materi yang pertama yaitu sejarah pendefinisian psikologi atau bagaimana psikologi didefinisikan. Kata psikologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa dan logos berarti ilmu. Jadi, secara bahasa, psikologi bisa diartikan sebagai ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Dalam perkembangannya, psikologi kemudian tidak lagi mempelajari jiwa dalam pengertian utuh. Psikologi modern mulai muncul pada tahun 1879 yang pencetusnya adalah Wilhelm Wundt. Psikologi modern mereduksi bahasan psikologi menjadi hanya membahas perilaku semata atau membahas perilaku dan proses mental manusia. Apakah jiwa adalah objek kajian psikologi? Pada umumnya, ilmuwan pada waktu itu berpendapat bahwa jiwa adalah objek kajian psikologi. Berbagai upaya mendefinisikan jiwa pun terlihat dari beragamnya pendapat tentang jiwa. Jiwa adalah sesuatu yang dapat menggerakkan, baik pada makhluk hidup maupun benda mati. Yang kedua, sesuatu selain raga pada diri manusia. Yang ketiga, produk penggerakan atom. Yang keempat, hasil interaksi stimulus respon. Dan yang kelima, proses kognitif. Pembatasan dalam pendefinisian psikologi didasari oleh keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang ilmiah, rasional, dan empiris, sehingga aspek yang tidak rasional dan tidak empiris dikeluarkan dan batasan ruang lingkup psikologi. Materi yang kedua yaitu psikologi pada masa Yunani kuno. Tokoh-tokoh di masa Yunani kuno dan bagaimana pemikiran yang berkembang. Yang pertama ada Thales, yang kedua ada Heraklitus, yang ketiga ada Empedokles, yang keempat ada Parmenides, yang kelima ada Pythagoras, dan yang keenam ada Hippocrates. Thales merupakan seorang naturalis yang menekankan pentingnya penjelasan alamiah dan meminimalisir penjelasan supernatural. Baginya, dunia merupakan suatu yang bisa dipahami dan dimengerti manusia. Menurut Thales, segala sesuatu yang ada di dunia terdiri dari substansi yang sifatnya alamiah dan dikendalikan oleh prinsip-prinsip alamiah tersebut. Ia kemudian menyimpulkan bahwa elemen dasar dari segala sesuatu adalah air. Yang kedua ada Heraklitus. Heraklitus berpendapat bahwa api adalah sebagai substansi dari segala hal. Api dapat mengubah air menjadi uap, benda keras menjadi batu atau cairan dan lain sebagainya. Api dianggapnya dapat membentuk dan menghilangkan air. Empedokles tidak sependapat dengan Thales dan Heraklitus yang menganggap penting sebagai elemen daripada lainnya. Menurut Empedokles, terdapat 4 elemen yang penting yang tidak dapat direduksi, yaitu api, air, tanah, dan udara. Pandangan Empedokles tersebut sangat berpengaruh terhadap ilmu kedokteran dan psikologi. Menurut Empedokles, jiwa akan sangat sehat apabila terdapat keseimbangan atau equilibrium di antara 4 elemen yang sudah disebutkan sebelumnya. Yang keempat ada Parmenides. Parmenides berpendapat bahwa realitas yang sesungguhnya itu adalah real being, apapun itu, mestinya bersifat abadi, tidak berubah, dan eksistensi yang seperti itu tidak akan pernah bisa dipahami oleh indera. Realitas itu satu, tidak berubah, tidak bergerak, tidak dapat dipisahkan, dan abadi. Realitas yang tidak bergerak, abadi, dan tidak berubah tersebut hanya bisa dipahami melalui penalaran, dan penalaran bisa membawa kita melewati batas-batas relativitas pemahaman indrawi. Jadi, Parmenides bisa dikatakan sudah menyampaikan ide tentang rasionalisme, pengamatan indrawi terhadap realitas dianggapnya tidak akan menghantarkan kita pada pemahaman objektif, dan pemahaman objektif mengenai realitas hanya bisa diperoleh melalui rasio. Pythagoras memiliki pandangan yang hampir sama dengan Parmenides, terutama mengenai kemampuan rasio dalam memahami realitas yang sesungguhnya. Bagi Pythagoras, realitas yang secara alamiah memang abstrak, perlu dinyatakan dalam harmoni matematika. Bagi Pythagoras, angka dan geometri merupakan kunci dari realitas ini. Pythagoras membedakan dua realitas yang berbeda, sekaligus bagaimana memahaminya. Ada objek
Ada objek yang bersifat abstrak, yaitu matematik yang hanya bisa dipahami oleh rasio, dan objek fisik yang bersifat konkret, yaitu alam yang hanya bisa dipahami oleh indera. Yang keenam ada Hippocrates. Mengenai 4 elemen dasar yang disampaikan Empedokles, Hippocrates pun menyetujuinya. Menurutnya, keempat elemen tersebut berhubungan dengan 4 cairan atau humor yang ada dalam tubuh manusia, yaitu darah atau udara, empedu kuning atau api, empedu hitam atau tanah, dan lendir atau air. Kesehatan seseorang menurutnya dipengaruhi oleh keseimbangan di antara keempat cairan tersebut. Keseimbangan seseorang akan menimbulkan kesehatan, dan ketidakseimbangan seseorang akan menimbulkan penyakit. Pemikiran psikologi kaum sofis. Sofis terdiri dari bahasa Yunani yang berarti bijaksana. Kaum sofis umumnya adalah guru profesional dalam bidang public speaking. Yang kedua ada Hippocrates. Hippocrates tidak seperti kaum sofis lainnya yang percaya dengan relativitas kebenaran. Socrates justru percaya dengan adanya kebenaran objektif. Bagi Socrates, kebenaran itu merupakan suatu yang bersifat umum dan tidak bisa dibagikan ke semua orang. Dan pandangan ini berbeda dengan kebanyakan kaum sofis yang menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang personal dan subjektif. Menurut Socrates, pengetahuan akan kebenaran tersebut mempunyai kaitan erat dengan moralitas seseorang. Baginya, seseorang yang melakukan keburukan merupakan akibat dari ignorance atau pengabaian akan pengetahuan. Berkaitan dengan kaitan antara keutamaan dan pengetahuan, terdapat 3 kesimpulan yang disampaikan Socrates, yaitu yang pertama, kesalahan yang dilakukan manusia bukanlah disebabkan unsur kesengajaan, tapi karena ketidaktahuan. Yang kedua, keutamaan itu satu, artinya orang yang memiliki keutamaan yang sesungguhnya berarti memiliki nilai-nilai keutamaan seluruhnya. Yang ketiga, keutamaan itu bisa diajarkan, walaupun keutamaan itu tidak sama dengan pengetahuan. Bagi Socrates, pendidikan tetap penting untuk memperoleh pengetahuan, dan pengetahuan dapat meningkatkan keutamaan. Yang ketiga adalah Plato. Pemikiran Plato meliputi masalah-masalah etika, politik, hukum, agama, seni, epistemologi, dan juga psikologi. Yang keempat ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, anima adalah sesuatu yang terpisah dari tubuh dan bukan sesuatu dalam tubuh. Bukan sesuatu yang statis, tapi sesuatu kekuatan yang membentuk, kumpulan dari fungsi-fungsi kehidupan. Sesuatu yang dapat membuat tubuh mempunyai kehidupan. Dan sesuatu yang memfungsikan tubuh dengan organnya. Plato dan Aristoteles juga tertarik dengan esensi, namun terdapat perbedaan mengenai metode untuk mengetahui esensi tersebut. Bagi Plato, esensi merupakan sesuatu yang memiliki eksentensinya tersendiri dan hanya bisa mencapai dengan mengabaikan pengalaman indrawi dan dengan melakukan introspeksi. Bagi Aristoteles, esensi bisa diketahui dengan melakukan penelitian terhadap alam. Materi yang ketiga yaitu psikologi pada masa Helenistik sampai abad ke-8. Pada tahun 323 sebelum Masehi, Alexander Agung meninggal dunia, dan momen itu seringkali disebut sebagai awal masa Helenistik. Masa Helenistik berakhir ketika Kekaisaran Romawi muncul pada abad ke-31 sebelum Masehi dan berhasil menguasai Yunani. Pada masa Helenistik tersebut, masyarakat Yunani menolak filsafat yang bersifat abstrak dan tidak realistis. Mereka lebih menyukai yang bersifat praktis. Kekaisaran Romawi berkontribusi minimal pada perkembangan ilmu pengetahuan termasuk psikologi karena lebih menyukai pengembangan teknologi dan administrasi. Pemikiran pada masa Helenistik sebagai anti-filsafat dan sebagai pro-filsafat. Yang pertama ada pemikiran skeptisisme. Skeptisisme didirikan oleh Pyrrho tahun 360 sampai 270 sebelum Masehi. Skeptisisme ragu pada kemampuan manusia sampai pada kebenaran absolut karena manusia memiliki keterbatasan dalam beropini. Manusia hanya mengetahui realitas yang tampak saja, bukan realitas yang sejatinya ada. Pyrrho menolak
pragmatisme yang tidak bisa menyakiti, yang tidak bisa diyakini kebenaran atau kekeliruannya. Bagi Piero, seseorang meyakini kebenaran karena tampak benar di hadapannya, demikian pula sebaliknya. Skeptisisme menyarankan menunda penilaian, menyederhanakan kehidupan, dan menghindari harapan palsu. Skeptisisme memandang kedamaian diperoleh dari 3 pengetahuan, yaitu pengetahuan terhadap sesuatu dan hal itu tidak akan mungkin bagi manusia. Yang kedua, keterbatasan tersebut disikapi dengan sikap yang memadai dan memandang bahwa pengetahuan kita sesuatu yang tidak pasti. Dan yang ketiga, sikap yang diambil tersebut kemudian membawa kepada ataraksia atau kebahagiaan. Yang kedua, ada sinisme. Sinisme didirikan oleh Antisthenes pada tahun 445 sampai 365 sebelum Masehi, yang juga merupakan murid dari Sokrates. Munculnya sinisme merupakan ekspresi atas ketidakpuasan terhadap nilai yang ada, situasi dan kondisi yang dianggap tidak adil, dan ada keinginan untuk menyederhanakan tuntutan kehidupan. Selanjutnya, kebahagiaan akan dapat dicapai dengan hidup yang sesuai nilai dan mencukupkan diri dengan kembali ke alam. Pada masa ini, gaya hidup kaum cinik tidak seperti gaya hidup manusia selayaknya. Manusia selayaknya masih mau bersosialisasi, sedangkan pada masa ini kaum cinik tidak bersosialisasi kepada masyarakat. Selanjutnya, penting sesuatu yang bersifat alamiah dan menolak segala yang tidak alamiah seperti aturan dan konvensi sosial karena menimbulkan kemunafikan, rasa marah, malu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk mencapai kebahagiaan, kita harus melepaskan pengaruh internal dan eksternal, atau biasa keinginan atau perasaan. Pemikiran Antisthenes dilanjutkan oleh Diogenes yang dikenal dengan sebutan cinik, karena gaya hidup kaum cinik tidak seperti gaya hidup manusia seperti biasanya. Pertama, gaya hidupnya tidak seperti kebanyakan orang. Ia hidup seperti anjing yang bebas, makan, minum, tidur, dan lain-lain sebagainya. Dia melakukannya dengan bebas, semaunya sendiri. Yang kedua, tidak mengenal rasa malu. Yang ketiga, tidak mengenal rasa malu. Gaya hidup kaum cinik tidak mengenal rasa malu. Dia tidak berpakaian seperti layaknya orang biasa. Yang ketiga, setia dan menjaga filsafatnya dengan baik. Nah, kaum cinik juga sangat setia dan menjaga filsafatnya dengan sangat baik. Yang keempat, diskriminatif kepada orang yang dianggapnya teman. Yang ketiga ada Epicurianism. Pendirinya yaitu Epicurus pada tahun 341 sampai 270 sebelum Masehi. Epicurus meyakini bahwa semua pengetahuan bersumber dari penghindaran dan hasil penghindaran tersebut disimpan dalam ingatan serta bisa direproduksi kembali dalam bentuk konsep-konsep dasar. Nah, Epikureanisme ini terkenal dengan sebutan otonisme dan hedonisme. Epicurus menanyakan adanya Tuhan yang mengendalikan manusia. Baginya, manusia hanyalah terdiri dari atom-atom yang bebas dan kematian berarti atom-atom tersebut tercerai-berai. Namun demikian, atom bukanlah sesuatu yang dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Selanjutnya, semua pengetahuan bersumber dari penginderaan manusia dan hasil penginderaan akan disimpan dalam benak manusia serta bisa diproduksi kembali dalam bentuk konsep-konsep melalui asosiasi. Selanjutnya, ukuran kebahagiaan adalah sejauh mana manusia merasa nyaman dengan pilihan-pilihannya. Tentu kita akan merasa hidup nyaman jika kita cocok dengan pilihannya kita. Mengejar kesenangan yang ekstrim hanya akan menyebabkan yang biasa menjadi tidak biasa dan akhirnya menjadi penderitaan. Pada masa ini Epicurus itu menyimpulkan bahwa kita mengejar yang patut kita kejar.
Kita tidak bisa memaksakan apa yang tidak bisa kita kejar, karena semakin kita paksakan, semakin akan menyebabkan penderitaan terhadap diri kita. Selanjutnya, Epicurus menanyakan kebahagiaan atau hedonisme. Itu bukanlah kesenangan yang bersifat sementara. Jadi Epicurus ini berkesimpulan bahwa hedonisme itu hanya kesenangan yang bersifat sementara dan tidak selamanya. Ia hidup secara sederhana dan menghindari kehidupan yang glamor, karena baginya itu hanya bersifat sementara yang sesudahnya akan menyesal dan menderita. Selanjutnya, psikologi pada masa Kekaisaran Romawi pada tahun 500 sampai 470 sebelum Masehi. Pada masa ini, kurang bagus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, salah satunya ilmu psikologi. Di sini lebih tertarik pada pengembangan teknologi dan administrasi. Neoplatonisme merupakan aliran yang meneruskan ide-ide Plato yang menekankan pada aspek mistik dan mengurangi aspek rasional. Kekaisaran Romawi memang banyak dipengaruhi oleh agama Kristen yang diterapkan sebagai agama kekaisaran. Selanjutnya, pada masa kegelapan. Abad pertengahan dimulai pada tahun 476 Masehi ketika kekaisaran hancur dan diambil oleh Kekaisaran Konstantinopel, berakhir pada tahun 1453 Masehi. Abad pertengahan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, awal abad pertengahan 500 sampai 1000 ditandai dengan mulai menurunnya ilmu pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan abad pertengahan pada tahun 1000 sampai 13.000 ditandai dengan mulai bangkitnya ilmu pengetahuan. Yang ketiga, akhir abad pertengahan 13.000 sampai 1.600 ditandai dengan munculnya gerakan pembaharuan. Selanjutnya, pada awal abad pertengahan, perkembangan ilmu pengetahuan mengalami kemunduran dan rasionalitas tidak dapat berkembang, tidak hanya berkontribusi sehingga disebut zaman kegelapan atau Dark Ages. Materi yang keempat yaitu psikologi pada masa pertengahan di dunia Islam. Peran tokoh-tokoh Muslim dalam perkembangan psikologi. Yang pertama, Al-Kindi. Al-Kindi banyak dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf Yunani kuno, seperti Plato, Aristoteles, ataupun Neoplatonisme. Ia dianggap sebagai pengikut Aristoteles, namun pemikirannya lebih dekat pada Neoplatonisme. Al-Kindi berusaha menyatukan antar teologi dan filsafat. Pemikiran Al-Kindi yang berhubungan dengan psikologi antara lain mengenai jiwa, kecerdasan, dan strategi kognitif dalam mengatasi grief atau kesedihan. Al-Kindi juga berpendapat bahwa jiwa manusia merupakan pancaran ataupun emanasi dari Tuhan. Walaupun menyatu secara eksidental dengan tubuh, jiwa tersebut bersifat independen dan sifatnya abadi. Al-Kindi juga menjelaskan bahwa kesedihan merupakan kehilangan spiritual yang diakibatkan oleh hilangnya orang yang disayangi atau kegagalan dalam mencapai apa yang diinginkan. Yang kedua, Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ibnu Yahya Ar-Razi pada tahun 865 sampai 925. Pemikiran Ar-Razi tentang psikologi sebagian dapat ditemukan dalam bukunya At-Tib Ar-Ruhani atau Kesehatan Ruhani. Ar-Razi menganggap penting peran rasio dalam memperoleh kebenaran. Menurutnya, perilaku manusia harus berada dalam kendali rasio. Menurutnya, sensasi indrawi diyakini dapat melatar belakangi proses mental dan gejolak emosi yang berlebihan dapat mempengaruhi aspek fisik. Yang ketiga, Abu Nas Muhammad Ibn Tarkan Al-Farabi pada tahun 870 sampai 950. The Second Teacher, penerus Aristoteles, pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Plato dan Plotinus dan berusaha memadukan pemikiran ketiga filsuf Yunani tersebut. Al-Farabi dikenal sebagai pemikir psikologi sosial.
Al-Farabi sebagai ahli psikologi sosial karena dianggap orang yang pertama kali menyatakan bahwa manusia mempunyai kecenderungan bawaan untuk selalu bersama dengan orang lain. Pandangan Al-Farabi mengenai jiwa dipengaruhi oleh Plato, Aristoteles, dan Plotinus. Menurutnya, manusia merupakan binatang rasional. Jiwa manusia menurut Al-Farabi terdiri dari 5 daya, yaitu nutritif, sensitif atau indrawi, desideratif atau efektif, imaginatif, dan rasional. Pengetahuan diperoleh dengan 3 kemampuan, yaitu kemampuan indrawi atau eksternal, yang kedua ada imajinasi atau indera internal, representasi, estimasi, dan mengingat, dan yang ketiga adalah kemampuan berpikir. Al-Farabi juga mengungkapkan bahwa penggunaan seni juga bisa untuk terapi. Selanjutnya yang kelima, Abu Ali Al-Husain Abdullah Ibn Sina tahun 981 sampai 1037. Ibnu Sina berpendapat bahwa jiwa merupakan substansi yang mandiri yang terpisah dari raga. Menurutnya juga pandangan tentang jiwa yang memiliki 3 tingkatan. Ibnu Sina meyakini bahwa pikiran dan tubuh saling berkaitan. Gangguan psikologis tidak selalu bersumber dari masalah fisiologis, tapi juga bersumber dari gangguan aspek psikologis. Ia menyebutkan bahwa gangguan psikologis berhubungan dengan saraf-saraf yang ada di otak, yang kemudian dalam psikologis modern bisa dikategorikan dengan neuropsikologi. Selanjutnya yang keenam ada Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yakub ibn Miskawayh pada tahun 940 sampai 1300. Miskawayh termasuk tokoh yang terpesona dengan para filsuf zaman di Yunani kuno. Dalam Ibnu Miskawayh menjelaskan panjang lebar mengenai jiwa, karakter, kebahagiaan, penyakit, dan kesehatan mental. Menurut Ibnu Miskawayh, jiwa itu bukanlah tubuh dan juga bukan bagian dari tubuh. Jiwa merupakan substansi abadi yang secara langsung diciptakan oleh Tuhan sebelum ditiupkan ke dalam tubuh. Menurut Miskawayh, jiwa terdiri dari 3 fakultas, yaitu jiwa yang berkaitan dengan aktivitas berpikir, melihat, dan mempertimbangkan realitas. Jiwa yang berkaitan dengan aktivitas contohnya seperti emosi, ambisi, keberanian, dan harga diri. Jiwa yang berhubungan dengan aktivitas yaitu nafsu syahwat, makan, minum, dan seksualitas. Selanjutnya yang ketujuh adalah Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali pada tahun 1058 sampai 1111. Al-Ghazali sudah diperkenalkan dengan ilmu tasawuf. Yang kedelapan adalah Fakhruddin Ar-Razi. Menurut Razi, secara alamiah manusia memiliki perbedaan-perbedaan personal, yaitu individual differences. Namun bawaan alamiah tersebut mungkin saja berubah karena pengaruh lingkungan ataupun situasi. Ar-Razi menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kebahagiaan. Ada yang disebut kebahagiaan indrawi dan ada kebahagiaan intelektual. Pemikiran Ar-Razi juga mengenai psikologi dituangkan dalam bukunya yang berjudul Al-Firasah. Nah, di sini ada tipe-tipe kepribadian dan cara mengetahuinya. Ar-Razi menjelaskan 8 tipe kepribadian dan karakteristiknya. Kepribadian tersebut diyakini Ar-Razi berpengaruh terhadap munculnya perilaku seseorang atau aktivitas lahiriah. Dengan demikian, pengetahuan mengenai perilaku seseorang akan membawa pada pengetahuan mengenai kepribadiannya. Materi yang kelima yaitu awal terbentuknya psikologi sebagai sains modern. Pertama, psikologi sebagai sains modern. Awalnya, psikologi dianggap tidak memungkinkan menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang mandiri oleh Comte, juga oleh Immanuel Kant, karena beberapa alasan, yaitu yang pertama, psikologi terlalu banyak menggunakan metode introspeksi atau metode lain yang non-eksperimen.
Yang kedua, yang ingin dikaji psikologi yaitu manusia secara sosial sudah menjadi kajian sosiologi, sementara proses mental yang dipengaruhi oleh otak sudah dikaji di dalam ilmu biologi. Selanjutnya, keyakinan beberapa tokoh menjadikan psikologi sebagai ilmu. Psikologi yang awalnya diragukan menjadi ilmu mandiri akhirnya dibuktikan oleh beberapa tokoh seperti Hermann von Helmholtz, Gustav Theodoren Fechner, dan Wilhelm Wundt. Selanjutnya, pasca pendirian psikologi sebagai ilmu, di sini ada beberapa tokoh yang terlibat dalam hal ini. Yang pertama ada Franz Brentano, yang kedua ada Karl Stumpf, yang ketiga ada Oswald Kulpe, dan yang keempat ada Hermann Ebbinghaus. Materi yang keenam adalah psikologi sebagai sains modern, strukturalisme, dan fungsionalisme. Salah satu pemikiran yang berpengaruh besar terhadap perkembangan psikologi adalah fungsionalisme. Perkembangan fungsionalisme bukan hanya berpengaruh di Amerika Serikat, tetapi juga berpengaruh pada psikologi di Eropa. Fungsionalisme didirikan oleh William James pada tahun 1842 sampai 1910. Berbeda dengan Wundt yang fokus pada elemen kesadaran dan Titchener pada struktur kesadaran, William James lebih berfokus pada fungsi kesadaran. Adapun gagasan-gagasan William James, yang pertama yaitu akar kesadaran. Akar kesadaran dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kesadaran bersifat personal. Pengalaman setiap orang yang berbeda akan membentuk kesadaran yang berbeda pula, sehingga tidak mungkin menemukan elemen-elemen dasar dari kesadaran semua orang. Selanjutnya, akar kesadaran kontinum. Menurut James, tidak dapat dibagi menjadi elemen-elemen kecil dan bersifat dinamis, bergerak dari satu objek ke objek lainnya. Yang ketiga, kesadaran terus berubah. Tidak ada satu orang pun yang memiliki pengalaman yang sama dalam dua waktu yang berbeda. Selanjutnya ada kesadaran yang bersifat selektif. Setiap orang menyeleksi kesadarannya masing-masing, sehingga dalam satu waktu dari dua orang belum tentu memiliki pengalaman dan kesadaran yang sama. Selanjutnya ada kesadaran bersifat fungsional. Kesadaran membantu kita beradaptasi dengan lingkungan. Dari beberapa kesadaran tersebut, kita bisa menyimpulkan ada beberapa kesadaran yang memang kita dengan orang yang lainnya tidak memiliki kesadaran yang sama. Tentu kita memiliki kesadaran yang berbeda-beda dengan makhluk lainnya. Misalnya manusia. Kita tidak bisa mempunyai kesadaran yang sama. Selanjutnya, yang kedua adalah self. Self pun terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada material self. Segala hal yang bersifat material memiliki ikatan emosional dengan diri kita, yang jika itu hilang atau tiada, maka kita akan merasa sangat kehilangan. Misal kehilangan organ tubuh, kehilangan mobil, pakaian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, nah di sini kita bisa simpulkan bahwa material self ini sangatlah melekat pada diri kita jikalau kita kehilangan sesuatu barang di dalam diri kita. Selanjutnya adalah social self, pengetahuan mengenai diri kita yang berasal dari pengakuan orang lain. Social self bersifat multidimensi. Penilaian seseorang bergantung konteks dan peran yang kita mainkan. Misal, di kantor kita dikenal sebagai seseorang yang berwibawa, tapi dengan teman bergaul dikenal sangat cerewet. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kita jika berada di dalam ruangan kita dikenal sebagai orang yang sangat berwibawa, dan jika di luar kantor misalnya kita dikenal sebagai orang yang sangat cerewet ataupun sangat asik. Selanjutnya ada spiritual self, bersifat subjektif, kepribadian, nilai-nilai, prinsip, visi, dan karakter. Komponen self ini saling berkaitan satu sama lain. Jika material self dan social self dapat dikenal oleh orang lain, maka spiritual self bersifat sangat personal. Tiga komponen self ini bisa saja mengalami ketegangan satu sama lain jika apa yang diperoleh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketegangan inilah yang dapat mengantar seseorang memiliki self-esteem yang positif dan negatif. Agar self-esteem
sistem ini positif, caranya ada dua, yaitu mengurangi tingkatan harapan yang berlebihan atau betul-betul mengupayakan supaya apa yang diharapkan bisa menjadi kenyataan. Selanjutnya adalah emosi. Menurut James, sulit dibayangkan kalau emosi tidak ada kaitannya dengan tubuh. Bagaimana mungkin muncul suatu emosi tertentu tanpa terjadi reaksi dalam tubuh? Pandangan James ini mengkontroversial, tapi dikuatkan dari pandangan ahli psikologi Carl Langer hingga menjadi teori James-Lange Theory of Emotion. Selanjutnya, kritik dan kontribusi fungsionalisme. Yang pertama, kritik terhadap fungsionalisme. Fungsionalisme dan strukturalisme mengalami ketegangan. Amerika Serikat menjadi salah satu contoh tempat ketegangan dua aliran ini. Laboratorium Titchener dan Cornell menjadi markas strukturalis, sementara Fakultas Psikologi di Chicago menjadi markas fungsionalis. Kritik Titchener menyatakan bahwa fungsionalis sama sekali bukan psikologi karena fungsionalis tidak tunduk pada pokok kajian dan metode-metode strukturalisme. Sehingga, dalam pandangan Titchener, setiap pendekatan psikologi yang menyimpang dari analisis introspektif pikiran sebagai unsur-unsurnya, maka bukan psikologi yang murni. Yang kedua adalah kontribusi fungsionalisme. Fungsionalisme memberi warisan berupa aplikasi psikologi dalam kehidupan nyata. Setelah lahirnya fungsionalisme, maka riset tentang tingkah laku hewan menjadi salah satu yang paling penting dalam bidang psikologi. Fungsionalisme juga melakukan studi terhadap balita, anak, individu dengan ketidakmampuan mental. Selanjutnya, kalangan psikologi fungsionalis melengkapi metode introspektif dengan data yang diperoleh sebelumnya, misalnya riset psikologis, tes mental, kuesioner, serta deskripsi tingkah laku yang objektif. Fungsionalisme juga memasuki masa kejayaan pasca wafatnya Wood dan Titchener. Materi yang ketujuh yaitu behaviorisme. Nah, di sini behaviorisme terbagi atas 3 tahapan perkembangan aliran. Yang pertama adalah tahap pertama adalah behaviorisme Watson. Pada tahap pertama ini behaviorisme sangat radikal, yaitu hanya fokus pada perilaku yang sangat dapat diamati dan menghindari pembahasan mengenai kondisi mental. Tahap yang kedua adalah neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme ini bersumber dari gagasan Tolman, Hull, dan Skinner pada tahun 1930 sampai 1960-an. Pada tahap kedua, behaviorisme sudah mengakui kontribusi faktor kognitif dan perilaku. Pada tahap ketiga, yaitu tahap sosio-behaviorisme yang digagas oleh Albert Bandura dan Rotter pada tahun 1960 sampai 1990-an. Selanjutnya adalah behaviorisme radikal. Behaviorisme radikal hanya berfokus pada perilaku yang disadari, menggunakan metode eksperimental dalam menjelaskan sesuatu. Yang pertama adalah Ivan Pavlov. Ia merupakan salah satu tokoh awal dalam behaviorisme. Penelitian yang terkenal adalah dengan menggunakan seekor anjing. Pavlov ingin membuktikan bahwa ada yang disebut dengan conditioning reflex. Menurut Pavlov, semua perilaku adalah refleks yang disebabkan oleh stimulus tertentu. Menurutnya, pikiran hanyalah hasil dari proses sensorik, motorik yang sulit dikendalikan sehingga tidak pas kalau menjadi subject matter psikologi. Selanjutnya ada neo-behaviorisme. Neo-behaviorisme merupakan panduan antara behaviorisme dengan logical positivism. Logical positivism di sini mengacu pada pikiran yang disampaikan oleh para filsuf di Vienna pada tahun 1924 yang menyatakan bahwa rumusan teoretis harus bersumber dari pengamatan empiris dan dapat menjelaskan fakta-fakta empiris. Selain itu, neo-behaviorisme ditandai dengan operationism. Operationism berarti konsep-konsep psikologi yang dianggap abstrak dan pada akhirnya harus dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator perilaku yang bisa diamati yang kemudian disebut dengan definisi operasional. Adapun tokoh-tokoh neo-behaviorisme yang pertama yaitu Edward Chen Stallman pada tahun 1886 sampai 1995. Yang kedua ada Carl
Leonard Hull pada tahun 1998 sampai 1952. Yang ketiga ada Edwin Ray Goodray pada tahun 1886 sampai 1959. Dan yang terakhir ada B.F. Skinner pada tahun 1904 sampai 1990. Selanjutnya ada sosiobehaviorisme. Sosiobehaviorisme ini mempelajari perilaku dalam proses mental dan juga mengakui adanya proses mental dan proses kognitif. Adapun tokoh-tokoh sosiobehaviorisme yaitu ada Albert Bandura dan Julie Bierother. Selanjutnya ada terapi yang berorientasi behaviorisme. Yang pertama ada modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku ini berupaya mengidentifikasi hubungan antara stimulus lingkungan dan munculnya suatu perilaku sehingga bisa diketahui latar belakang ataupun hubungan sebab akibatnya. Menurut Milton Berger, modifikasi perilaku mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, fokus pada perilaku. Yang kedua, dipandu oleh teori dan filsafat behaviorisme. Yang ketiga, berdasarkan prinsip-prinsip perilaku. Yang keempat, penekanan pada current environment events. Yang keempat, ada prosedur modifikasi perilaku dibuat secara spesifik dan detail. Yang keenam, ada treatmentnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, ada pengukuran terhadap perubahan perilaku. Yang kedelapan, ada tidak penekanan pada kejadian-kejadian masa lalu yang dianggap sebagai penyebab dari suatu perilaku. Dan yang kedelapan adalah penolakan terhadap perumusan hipotesis mengenai penyebab-penyebab dari suatu perilaku. Yang kedua ada Applied Behavior Analysis atau ABA. ABA menunjuk pada bidang praktik dan penelitian yang fokus pada penggunaan prinsip-prinsip belajar, khususnya operant conditioning untuk memahami dan meningkatkan perilaku orang secara sosial dianggap penting.